Ya, silahkan duduk. Ya, shalom. Iya, Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di rumah, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan ya. Hari ini, minggu ini, saya akan menyampaikan sebuah tema dengan judul Kehadiran Tuhan yang memberi kemenangan. Ya, kita buka Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Saya membacakannya. Saya baca ayat 7, Bapak Ibu jemaat 8, demikian kita bergantian sampai ayat yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Silahkan yang ke-8, Mazmur 139 ayat ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di diam orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu. jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak akan menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ya, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan ini, saya mau tanya, menurut Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, di dalam sebuah ibadah, apa sih yang paling penting? Apakah pujian yang luar biasa? Apakah WL dan singer yang begitu berapi-api? Apakah harus musik yang sungguh-sungguh baik? Pengkhotbah yang berkhotbah dengan penuh kuasa? Atau jemaat Tuhan yang banyak? Menurut hemat saya, di dalam sebuah ibadah yang terpenting dan yang paling penting adalah kehadiran Tuhan. Jemaat boleh datang, pendeta boleh luar biasa, pemusik, pemuji dengan peralatan yang luar biasa boleh, enggak salah. Artis, penyanyi yang kita undang boleh, tetapi tanpa kehadiran Tuhan, maka ibadah itu menjadi sia-sia. Kehadiran Tuhan tidak hanya harus ada di dalam ibadah, tetapi dikatakan di dalam keseluruhan hidup kita sebagai orang percaya, kehadiran Tuhan harus ada. Karena kehadiran Tuhan memberikan perbedaan. Kehadiran Tuhan memberikan kekuatan. Kehadiran Tuhan memberikan sesuatu yang berbeda yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus merindukan bahwa kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saya dapat menyaksikan ada sebuah perusahaan kosmetik yang ada di Surabaya. Perusahaan itu sejak lama sudah berdiri, dan pada waktu membidani lahirnya perusahaan ini, Bapak Gembala senior kita, Pak Sudi Dharma, ikut membidani secara rohani. Mulai sejak itu, dari masih ruangan bangunan yang masih kecil, masih sederhana, Pak Sudi sebagai gembala senior ikut di dalamnya, terus memberikan wejangan dan juga kekuatan secara rohani, dan diterapkan di dalam perusahaan itu. Setiap hari ada pujian, ada penyembahan, ada doa. Karena mereka mau Tuhan hadir di dalam pekerjaan mereka. Bergantian mereka akan berdoa. Bergantian mereka akan menyembah. Tidak semuanya. Jadi ada dari shift yang mana. Dan selama pabrik itu berjalan, maka doa dan pujian pun tetap berjalan tanpa mengganggu pekerjaan yang ada di pabrik. Dan saya melihat pertolongan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan.
Pabrik itu sampai hari ini tetap berdiri. Pabrik itu memiliki ribuan karyawan. Dan sampai hari ini kegiatan, doa, penyembahan, persekutuan tidak pernah dilenyapkan atau dihapuskan dari perusahaan itu. Semua tetap dilakukan sampai hari ini. Saya tahu karena saya yang menjadwal selama saya menjadi sekretaris Bapak Gembala, setiap Selasa jam 12 sampai jam 1 itulah waktu dari Bapak Gembala senior untuk melayani. Dan ada teman-teman hamba Tuhan dari gereja kita yang bergantian berdoa di ruangan yang sudah ditetapkan. Kehadiran Tuhan itu memberikan perbedaan yang luar biasa kepada perusahaan itu. Kehadiran Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa, baik dari masalah income, baik dari masalah konsumen, baik dari segala suatu ide-ide yang ada. Semuanya berjalan dalam anugerah Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang sudah melayani di sana. Kita akan melihat ketiga tingkat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kehadiran yang pertama adalah sifat Allah yang maha hadir. Dia hadir di mana-mana. Kemahahadirannya sebagai sifatnya yang maha hadir. Dia ada di Amerika, dia ada di sini, dia ada di rumah kita, dia ada di kantor, dia ada di komplek perjudian. Bahkan dia hadir juga di komplek pelacuran. Kok gitu, Bu? Karena sifatnya yang memang maha hadir. Dia bisa hadir di mana-mana. Oleh karenanya di dalam Mazmur 139 dikatakan, aku nih mau lari kemana? Aku mau sembunyi kemana? Aku mau berlari ke arah manapun, Tuhan ada. Tuhan melihat. Tuhan yang ada bersama dengan kita. Sehingga kadang-kadang kita katakan, kita bisa berbohong. Kita bisa menyembunyikan masalah. Kita bisa berbuat dosa tanpa orang lain tahu. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan mengawasi. Tuhan melihat. Amin. Tingkat pertama kehadiran Tuhan. Dia hadir di mana-mana. Jadi hati-hati. Kemudian yang kedua dikatakan kemahahadirannya Tuhan secara rohani. Itu dalam Matius 18 ayat 20. Di situ dikatakan ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir, maka Tuhan ada, mendengar setiap seru doa kita, mendengar setiap pujian penyembahan kita. Di sini kita melihat bahwa kehadiran secara rohani ini tidak bisa dirasakan oleh semua orang. Di dalam ibadah seperti ini, ada banyak yang mungkin merasakan kehadiran Tuhan. Tapi ada juga yang gak merasakan apa-apa. Ada yang pulang gereja bilang, aduh Bu, saya gak dapat apa-apa. Saya gak rasa apa-apa. Tapi ada satu yang lain mengatakan, saya begitu dijamah oleh Tuhan. Saya begitu diberkati oleh firman Tuhan. Saya begitu sungguh-sungguh dijamah oleh karena pujian. Kenapa bisa begitu, Bu Emi? Kehadiran Tuhan ada di mana-mana. Kehadiran Tuhan secara rohani. Tetapi tidak semua bisa merasakan walaupun dia hadir. Saya mau katakan, itu tergantung kepada respon hati kita masing-masing. Dan sampai sejauh mana kita memiliki hubungan yang intim dan kita merindukan kehadirannya. Dan ada lagi satu tingkatan yang lain, yaitu kehadirannya secara nyata. Dan inilah yang ingin kita semua rasakan, bahwa Allah hadir secara nyata seperti yang terjadi di orang Israel. Bahwa orang Israel tua, muda, besar, kecil, rohani atau tidak rohani, percaya atau tidak percaya, mereka merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa melalui tiang awan, melalui tiang api,
Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Mereka melihat kuasa Tuhan. Mereka merasakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Amin. Ini yang ingin kita sungguh-sungguh rasakan. Kemahahadirannya itu begitu nyata. Kenapa bisa begitu? Kuncinya adalah di Mazmur 22 ayat 4. Kita baca bersama. Mazmur 22 ayat 4. Ayo Uncle Joe. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sama-sama, 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kata bersemayam di sini, dalam bahasa aslinya dikatakan, Tuhan hadir dan segala otoritasnya dinyatakan. Tuhan hadir dengan segala otoritasnya. Di dalam kehadirannya, dia menunjukkan segala sesuatu yang luar biasa. Lalu ada yang bilang sama saya, Bu Emi, saya suka nyanyi, tapi kok saya nggak ngerasakan kehadiran Tuhan. Kita mau lihat Mazmur 22 ayat 4. Kata yang dipakai bahwa Allah yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel itu memakai kata tehillah. Kata yang berarti bahwa kata tehillah di dalam Mazmur 40 ayat 4 dikatakan, Ia memberikan puji-pujian baru kepada kita di dalam mulutku, dan Allah menyatakan dirinya di dalam pujian. Dapat dikatakan tehillah adalah satu pujian yang muncul, yang keluar dari roh kita, dari kesungguhan kita. Puji-pujian yang sungguh-sungguh dinyanyikan, bukan sembarang menyanyi, bukan sembarang untuk mengucapkan pujian. Karena di dalam pujian, di dalam lagu, di dalam nyanyian yang kita lakukan, itu pun ada tingkatannya. Tingkat yang pertama, ketika saya masih beragama yang lama, saya hidup dan besar di kota Papua. Saya sekolah di SD negeri, SMP dan SMA itu Kristen dan Katolik. Sehingga sebagai seorang murid di situ, saya harus mengikuti aturan yang ada di situ. Dan saya akhirnya mengikuti agama, pelajarannya supaya saya dapat nilai. Dan akhirnya saya belajar pujiannya. Saya tahu lagu dengan hafal, dengan fasih dari pulau dan benua. Saya tahu lagu sekolah minggu. Saya tahu lagu-lagu Kristen. Karena memang saya belajar untuk saya hafalkan. Apakah pujian yang saya naikkan itu naik ke hadirat Tuhan? Tidak. Karena pujian itu saya hanya hafalkan. Saya hanya menghafal. Jadi kadang-kadang saya ketawa. Kalau ada orang, wah ini dia nyanyi lagu Kristen. Wah ini dia lagu Kristen. Jangan salah. Selama dinaikkan hanya untuk menghafal, tidak akan pernah naik ke hadirat Tuhan. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi lagi adalah lagu yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan atau jiwa. Kita bisa lihat di TV, bisa lihat di YouTube, orang-orang yang menyanyi dengan penuh penjiwaan. Apalagi kalau pacarnya meninggalkan dia, memutuskan dia, dia akan menyanyi dengan segenap hati sampai menangis-nangis. Iya kan? Asal jangan film India. Kalau film India sedih, seneng, ya tetap aja joget. Ya kan? Tapi yang kita mau lihat, di dalam pujian ini, mereka menyanyi dengan penuh penjiwaan, menangis, dan kita yang nonton, kita yang lihat, kita juga ikut terharu. Ya, kita ikut merasakan kayaknya kita juga di awan-awan ya. Kalau kita dengarkan misalnya Ariel Noah nyanyi, Yudika nyanyi, siapa aja yang nyanyi,
kita begitu merasakan dan meresapi. Kemudian tingkatan yang paling tinggi, dan saya mau katakan bahwa walaupun dengan penuh penjiwaan sampai guling-guling, sampai nangis-nangis, tidak naik ke hadirat Tuhan. Tetapi tingkatan yang ketiga adalah pujian dengan roh yang menghadirkan Allah, menggetarkan surga, dan Allah bersemayam di atas puji-pujian. Itulah yang dinamakan dengan tehillah. Kita bisa lihat di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 21 sampai 22 dan juga ayat 19. Dikatakan orang Israel dikepung, Raja Hizkia bingung, Moab dan Amon itu akan menyerang mereka. Mereka terjepit. Raja datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Dan Tuhan katakan, kamu diam saja, aku yang akan berperang melawan mereka. Dan Tuhan hanya minta apa kepada mereka? Naikkan pujian, naikkan penyembahan, naikkan segala sesuatu yang baik untuk Tuhan. Sehingga dituliskan ayat 20, 21, 19 bahwa para imam mempersiapkan orang-orang yang menyembah, orang-orang yang memuji. Di bagian depan pemuji, di bagian belakangnya yang meniup shofar, semua menyembah memuliakan Tuhan. Dan kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Allah yang melakukan, yang berperang bagi mereka. Moab dan Amon akhirnya saling membunuh. Apa yang dibuat oleh Tuhan nggak masuk di pikiran kita. Mereka saling membunuh. Mereka tidak saling lagi mengenal ini teman atau ini kawan. Mereka saling menghabisi satu dengan yang lain. Bahkan di dalam yang lainnya, ketika pentahbisan bait Allah, bagaimana sakinah glory menguasai ruangan itu. Semua rebah, semua merasakan hadirat Tuhan. Oleh karena Allah bersemayam di atas puji-pujian. Dan kita lihat juga di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Ketika Paulus dengan temannya dipenjara oleh karena memberitakan Injil. Kaki mereka dibelenggu. Kalau mau nangis, nangis. Mau marah, marah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Mereka menaikkan pujian, membesarkan Allah mereka. Dan mereka menyanyikan hal-hal yang baik bagi Tuhan. Dan surga menggetarkan ruangan itu yang ada di penjara. Sehingga mereka dilepas dari belenggu. Dan semuanya terlepas. Dan kepala penjara begitu ketakutan. Dan Paulus mengatakan, jangan bunuh diri. Ini kami ada. Disitulah kepala penjara menjadi percaya. Di sini kita melihat bahwa Allah bersemayam di atas puji-pujian. Oleh karena itu saya mengingatkan untuk tim Unity, untuk yang menyembah, untuk sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, jaga kekudusan hidup. Jaga hidupmu bersama dengan Tuhan. Karena Allah yang kau layani adalah Allah yang besar. Allah yang tidak senang dengan ketidakkudusan. Karena sebagaimanapun kepintaran kita dalam bermain musik, sebagaimanapun indahnya pujian kita, ketika kita tidak hidup dengan benar, semua menjadi sia-sia. Amin? Amin? Saya sudah memperingatkan, ya, hati-hati. Kemarin saya datang ke tempatnya Noni membuka jualan di food naga atau apa gitu ya namanya. Dia bilang sama saya, capek Bu. Terus terang saya capek. Tapi waktu sudah kecapean, saya ingat besok harus mempersiapkan lagi bahan-bahan. Kemudian saya kerja kembali dan saya putar puji-pujian. Dan di situ akhirnya pelan-pelan saya kembali dikuatkan. Puji-pujian memberikan kekuatan dengan luar biasa. Amin.
Dan saya ingat 30 tahun lebih lalu, saya dengan Pak Raymond masih sebagai mahasiswa tingkat 3. Pak Raymond tingkat 4 di sekolah teologi. Kami dikirim ke Kalimantan Barat, tepatnya di kota Ketapang. Saya ingat saya pernah menyaksikan di jemaat di sini ketika saya awal-awal suka diundang ke sini. Dan karena kami dari Pontianak itu naik kapal, bukan kapal sebenarnya, kapal cepat, speed yang cepat ya. Jadi bentuknya itu ya kayak kapal, cuman ada tutup. Dan berangkat itu siang, sudah jam 3 atau jam 4. Tapi dia nih jemput-jemput di setiap tempat. Sementara speed ini enggak berjalan di tengah laut, tapi di pinggir laut. Karena memang bukan kapal besar. Dan akhirnya kami terlalu malam dan dihantam ombak luar biasa. Semua menjerit ketakutan. Semua sampai nggak tahu harus berbuat apa. Sampai Pak Raymond membuat sesuatu yang fatal. Dia teriak suruh semua ngambil yang namanya pelampung. Dan semua orang langsung ngambil pelampung. Kalau itu nggak seimbang, bisa kejungkel itu kapal. Dan orang di depan saya ingat sekali. Dia sampai sesak napas karena dia baru selesai operasi. Saya di situ juga ketakutan. Karena teman kami yang melayani di daerah Kuala Kapuas itu tenggelam. Orang Medan, Pak. Saya ingat sekali. Dia dibawa pulang di dalam peti karena tenggelam di Sungai Kapuas. Ini menjadi trauma tersendiri untuk saya secara khusus. Pak Raymond jago berenang, juara malah dia. Saya nggak bisa berenang. Berenang saya kayak batu, diajarin kayak apa, tenggelam pokoknya. Nggak tahu berat depan kayaknya ya. Jadi saya nggak bisa berenang. Di dalam ketakutan saya menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Dan kalau orang lagi bingung, pujian yang ada aja yang diingat. Dan saya ingat, saya nyanyi di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tenggelam tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang tengah diombang-ambingkan. Saya nyanyi itu sambil nangis. Setiap kapal itu naik dan saya ngelirik keluar, kapal itu kayak ada di atas. Karena dia di atas ombak, kemudian turun lagi. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Terus saya naikkan pujian itu. Terus tangan saya begitu dingin. Pak Raymond gemeter. Dan luar biasa. Saya merasa bagaimana seperti tangan Tuhan menarik kapal itu ke pinggir terus. Dan kami tiba dengan selamat. Dengan penuh perjuangan. Saya melihat nahkodanya sudah memakai peralatan yang pakai ikat merah dan sebagainya, siap. Orang-orang sudah melepas sepatu, siap terjun. Semuanya sudah mempersiapkan diri. Dan luar biasa, kami tiba dengan selamat di kota Ketapang. Besoknya, kapal kayu yang sama-sama berangkat itu pecah, dihantam ombak, dan banyak yang meninggal. Disitulah saya merasakan kehadiran Tuhan di tengah pujian. Kehadiran Tuhan di tengah penyembahan kita. Ketika kita sungguh-sungguh berserah dan berseru kepada Tuhan. Dan kita tentunya mau bahwa di dalam kehidupan kita, kehadiran dan mengalami kehadirannya untuk kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Ada 3 langkah praktis. Yang pertama,
Buka Mazmur 46 ayat yang ke-11. Mazmur 46 ayat yang ke-11. Ya, kita baca sama-sama dengan kuat. 1, 2, iya. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Mazmur 46 ayat yang ke-11, ya. Di sini kita melihat bahwa seperti Maria menginvestasikan waktu untuk bersama dengan Tuhan, memberikan waktu untuk bersama dengan Tuhan, berdiam di bawah kaki Tuhan. Ini bisa juga dikatakan dengan saat teduh. Ada seorang yang bernama Henry Weiss. Akhirnya kita tahu dia berganti nama menjadi Hondini. Dia adalah seorang ahli sulap yang bisa meloloskan diri dalam waktu sekian detik. Semua lubang kunci, semua yang mengikat bisa dilepas dengan dia oleh kecepatannya. Dan ada satu waktu ketika dia dimasukkan di dalam ruangan yang begitu sempit, dia nggak bisa buka pintu itu. Dia mencoba dengan kunci yang ada, nggak bisa. Dia sudah meloloskan dirinya dari ikatan, tetapi pintu nggak bisa dibuka. Sementara ada waktu yang diberikan untuk dia bisa membuka seperti biasa. Akhirnya Hondini menyerah dan dia bersandar di dinding daripada ruangan itu. Menenangkan diri, berdiam diri. Dan disitulah mulai pikirannya terbuka. Dan akhirnya dia bisa membuka pintu itu yang ternyata tidak dikunci. Di sini kita melihat bahwa kita harus meluangkan waktu dengan Tuhan. Apa yang dilakukan Hondini memberikan pelajaran kepada kita. Dalam hidup kita yang penuh masalah, dalam masa pandemi seperti ini, kita ada banyak masalah, kita ada banyak pergumulan, kita menghadapi suami sakit, menghadapi anak yang bermasalah. Di sini dari apa yang disaksikan oleh Hondini, kita harus punya waktu khusus untuk berdiam diri, khususnya di bawah kaki Tuhan. Kita harus mulai berdiam diri untuk membuat pikiran kita lebih tenang, emosi kita lebih terkendali, dan akhirnya hikmat Tuhan diberikan. Jangan oleh karena ada masalah justru membuat kita sibuk sendiri, membuat kita melakukan ini dan itu, membuat kita mau melakukan sesuai kemampuan kita. Tetapi kita melihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Angkel tolong Mazmur 46 ayat yang kedua. 46 ayat yang kedua. Untuk pemimpin pujian dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan. Sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, sebagai penolong, Allah kita itu sangat terbukti. Sehingga di sini, mari kita berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita belajar menundukkan diri kita di bawah kaki Tuhan. Hubungan suami istri itu membutuhkan waktu untuk saling mengenal. Hubungan pria wanita membutuhkan waktu untuk saling mengenal. Hubungan orang tua dengan mertua, orang tua dengan anak, orang tua dengan menantu, itu membutuhkan waktu untuk saling mengenal. Caranya bagaimana? Berikan waktu kita, berikan jam-jam terbaik kita untuk bersama, sama berkata dan sebagainya. Pengkhotbah 8 ayat 2 sampai ayat 3a menuliskan, dia adalah rajamu, dia adalah pemimpinmu, jangan tergesa-gesa meninggalkan dia. Dalam arti ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tinggi, yang lebih di atas kita, kita harus berbicara pelan, kita harus berbicara dengan penuh hikmat, dan jangan terburu-buru untuk meninggalkan. Siapa pemimpin kita? Siapa ketua kita?
Siapa yang ada di atas kita? Allah kita. Disinilah kita belajar. Jangan tergesa-gesa di dalam berbicara dengan Tuhan. Jangan tergesa-gesa ketika kita mau melakukan segala sesuatu. Disinilah kita belajar, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Investasikan waktu kita untuk Tuhan. Ambil waktu yang terbaik. Kalau pagi nggak bisa siang. Kalau siang nggak bisa sore. Kalau sore nggak bisa malam. Ambil waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Untuk menikmati baiknya Tuhan. Untuk menikmati segala sesuatu. Kalau dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2. Sebagai penolong dia sangat terbukti. Lalu ngapain kita kemana-mana? Datang kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Amin. Mau melakukan itu? Dan hal yang kedua. Untuk menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan kita berkemenangan. Adalah berdialog atau berbicara dengan Tuhan dalam doa kita. Kehadiran Tuhan memberikan keperbedaan. Kehadiran Tuhan memberikan kemenangan. Kehadiran Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan itu semua dimulai dengan doa. Ada banyak orang Kristen, jemaat Tuhan. Saya juga awalnya. Rasanya doa itu udah panjang, udah lama. Pas amin, kok hanya 2 menit? Kok hanya baru 3 menit? Kok orang tahan ya berjam-jam? Saya tidak memberikan formula khusus. Tapi dari pengalaman saya ketika di Dulos, saya masuk di dalam dimensi yang lain ketika kami berdoa. Doanya adalah dikatakan 5P. Yang pertama adalah pujian, penyembahan. Yang kedua adalah dikatakan pengucapan syukur. Yang ketiga adalah pengakuan dosa. Yang keempat adalah permohonan. Dan yang kelima pembacaan Alkitab. Kita melihat secara singkat pujian penyembahan. Pujian penyembahan adalah di mana ketika seperti yang dilakukan oleh Mbak Upi, Mbak siapa? Bu Sofina, ya. Untuk mempersiapkan diri kita menaikkan pujian. Ya, kita memohon kepada Tuhan di dalam pujian penyembahan kita. Di dalam pujian penyembahan jangan minta, tapi besarkan pribadinya. Besarkan segala sesuatu yang ada dalam diri Allah. Dipuji, disembah Allah kita. Oleh karena itu merupakan perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Devotion pribadi kita. Saya mau mengatakan ketika saya mengadakan persekutuan secara pribadi dengan Tuhan, saya lebih banyak merasakan hal yang luar biasa. Saya merasa begitu kehadirannya begitu dekat. Dan nanti saya akan lebih bawa lagi bagaimana lebih daripada itu. Dan di sini kita mau bicara, kekristenan itu bukan teori, tetapi tentang perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan. Lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat kita mengagungkan dan membesarkan namanya. P yang kedua adalah pengucapan syukur. Kita memuji, membesarkan semua perbuatan-perbuatannya. Kalau di dalam penyembahan, kita membesarkan pribadinya. Kalau di pengucapan syukur, kita memuji-muji pekerjaannya yang Tuhan lakukan atas hidup kita. Tadi sudah kita lakukan. Bersyukur untuk kebaikannya, bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk pemeliharaannya, bersyukur untuk kecukupan, bersyukur untuk sekolah kita, untuk usaha kita. Semuanya perbuatannya yang besar. Kalau 2 hal ini kita lakukan, dari penyembahan kita menyembah Tuhan aja, kita membesarkan Tuhan saja, 5 menit itu lewat. Apalagi kita bermazmur seperti yang dilakukan. Haleluya, Allah yang besar, Allah mulia, Allah yang setia, kami
Kami menyembah, kami memuji. Naikkan mazmur kita kepada Tuhan. Amin. Kemudian kita sembah segala perbuatannya atas hidup kita. Tadi di jalan Pak Raymond bilang, kita bersyukur Tuhan menggenapi setiap kerinduan demi kerinduan kita. Bersyukur itu luar biasa. Kemudian ketiga, seperti doa Bapa kami. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Ada pengakuan dosa. Enggak ada orang yang bersih. Mungkin lewat pikiran, lewat hati, lewat motivasi, lewat apapun. Kita mungkin berbuat salah. Minta ampun kepada Tuhan. Tetapi saya kemarin dengar dari khotbah Pak Rubin Adi. Ngaku dosa nggak usah panjang-panjang. Yang paling penting taubatnya. Ngapain ngaku dosa begitu indah, begitu manis. Ampuni, aku jatuh. Kiranya engkau mengangkat aku dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah bertobat. Tetapi kita tidak pernah bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan terus jatuh ke dalam dosa yang sama. Bertobat itu lebih baik. Pengakuan dosa itu juga dibutuhkan. Kalau 3 hal ini saja udah dilakukan, 20 menit lewat ya Bu Jenny ya, gak kerasa. Dan yang terakhir, permohonan atau doa syafaat. Doa syafaat juga jangan langsung doain diri sendiri. Di Dulos kita diajarin 5 jari. Jempol yang pertama, doakan keluarga. Siapa yang belum percaya, siapa yang belum mengenal Tuhan, doakan keluarga dekat maupun jauh, suami dan sebagainya. Kemudian yang kedua, di sini kita berdoa untuk pemerintah, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayanan, untuk gereja, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan. Yang ketiga, jari telunjuk. Ini apa ya? Telunjuk atau manis? Jari tengah. Ini kita doakan bangsa dan negara. Bangsa dan negara kita, para pemimpinnya, situasi yang ada, bahkan segala sesuatu yang terjadi. Jari manis ini adalah yang paling lemah. Doakan siapa yang sakit. Doakan siapa yang dalam kelemahan. Doakan yang sudah lama gak datang ibadah karena mungkin imannya lemah. Doakan. Yang ini baru terakhir untuk kita pribadi. Amin. Amin. Doakan dulu orang lain. Nanti Tuhan yang akan memberkati kita. Dan P yang terakhir adalah pembacaan Alkitab. Kalau itu kita lakukan, maka Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita lihat doa gak lagi sesuatu yang kita lihat, loh kok baru 5 menit, loh kok rasanya udah panjang banget, hanya sekian menit. Kalau segitu, lama-lama kita lakukan, bisa 30 menit, bisa 1 jam. Gak kerasa waktu kita untuk bicara dengan Tuhan. Amin. Amin. 2 minggu lalu semua ngerasa WA, YouTube, apalagi semua hilang. Nggak ada connection. Betul nggak? Ayo yang suka main YouTube, yang suka main Facebook, yang nggak bisa lepas dari WA, angkat tangan. Siapa yang waktu itu semua bingung? Nggak bisa connect, nggak bisa masang status, nggak bisa lihat status orang, nggak bisa main TikTok. Ayo angkat tangan. Bingung kan? Nggak terhubung semuanya? Ada berapa lama kita hanya terhubung? Kalau nggak salah berapa lama ya Bu Sofina itu mati jaringannya semua? Di dalam perbaikan. IndiHome di rumah juga nggak ada film. Buat saya juga jadi bete. Ini hanya terjadi dalam hitungan jam. Ayo jujur saya mau nanya. Ada nggak yang pernah nggak connect sama Tuhan? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, nggak ada rasa apa-apa, tenang-tenang aja, adem ayem. Iya kan? Kita nggak ngerasa bingung, nggak connect sama Tuhan lewat doa, nggak connect sama Tuhan lewat baca Alkitab,
nggak connect sama Tuhan lewat apapun yang kita lakukan, kita tenang aja. Hati-hati. Di sini kita belajar bahwa berbicara dengan Tuhan secara pribadi, dialog dengan Tuhan secara pribadi, itu sangat dibutuhkan di dalam menghadapi segala sesuatu yang ada. Dan yang terakhir adalah dalam Yohanes 20 ayat 17, tolong di 10 ayat 17, 10 ayat 27, belajar mendengar suara Tuhan. Domba itu milik kepunyaan dari Tuhan Yesus. Dia itu mendengar suara tuannya. Dikatakan di dalam Alkitab, domba itu dengar suara tuannya. Dia peka dengan suara tuannya. Lalu kenapa kita yang orang percaya yang dikatakan domba, kita kadang-kadang gak dengar suara Tuhan? Yang pertama, mungkin kita ini kelompok kambing, yaitu kelompok yang belum bertobat. Makanya gak bisa dengar suara Tuhan. Lalu mungkin kita memang sudah jadi domba. Kita sudah melayani. Kita sudah melakukan segala sesuatunya. Tapi kok Bu Emi, saya tetap gak bisa dengar suara Tuhan. Karena budek. Tahu budek? Ya, gak bisa dengar. Karena gak pernah ada situasi di mana berdoa. Situasi menyembah. Situasi berdiam di bawah kaki Tuhan. Kalaupun ngomong maunya cepet-cepet. Pas Tuhan mau ngomong, udah kabur. Tulalit bunyinya. Ya. Lalu gimana Bu caranya? Supaya saya bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan yang pertama lewat Alkitab. Lewat baca Alkitab kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa yang Dia inginkan di dalam kehidupan kita. Apa yang Dia mau kita lakukan di dalam segala kehidupan kita. Pekerjaan kita, sekolah kita, dan sebagainya. Lewat orang lain, mungkin lewat khotbah, mungkin lewat teman, mungkin lewat orang yang menegur. Jadi orang yang gak bisa terima teguran, terima kritikan, itu orang yang paling bebal. Semua orang harus bisa menerima kritikan. Harus bisa menerima teguran. Karena kita gak tahu kalau itu adalah suara yang diberikan oleh Tuhan melalui dia. Kita tahu manusia itu terdiri dari yang SMA, SMP, tubuh, apalagi jiwa dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Dengan tubuh kita mengenal alam semesta melalui panca indera. Lewat mata, lewat penciuman, lewat perasa, kita bisa melihat semuanya lewat panca indera. Dengan jiwa, kita dapat mengenal diri kita sendiri. Dan kita tahu, ada banyak kehendak, ada banyak perasaan, ada banyak pikiran yang ada di dalam diri kita. Yang akhirnya kita tahu, semua orang itu berbeda. Karena punya perasaan, kehendak, pikiran yang berbeda. Jadi jangan sekali-kali maksa orang untuk mau ikut apa kehendak kita. Karena punya kehendak, pikiran, dan perasaan yang berbeda. Kalaupun untuk mengikuti sesuatu yang memang sekarang seperti kita ajarkan seperti ini, itu harus. Tetapi orang lain harus selalu mengikuti kehendak kita. Harus selalu mengikuti pikiran kita. Harus selalu mengikuti segala sesuatu yang ada dalam perasaan kita. Itu adalah sesuatu yang tidak benar. Karena suami istri aja udah berbeda. Ya. Kemudian di sini kita melihat roh. Tadi tubuh untuk mengenal alam semesta. Jiwa untuk mengenal diri kita dan orang lain. Roh itu untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Di dalam roh itu kita memiliki kemampuan. Yang pertama berkomunikasi dengan Tuhan. Beda dengan hewan. Goofy, anjing saya gak bisa komunikasi sama Tuhan. Dia gak bisa minta baptis ke saya untuk diselamatkan. Karena dia gak punya roh. Ya,
Lalu yang kedua, di dalam roh itu ada hati nurani yang dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak. Beda dengan hewan. Hewan tidak bisa membedakan ini rumputnya bosnya atau rumputnya tetangga. Kita manusia bisa membedakan. Ini uang orang, ini uang saya, ini istri orang, suami orang, atau istri ataupun suami saya. Kita beda. Kita punya perasaan, hati nurani. Dan yang terakhir adalah firasat batin, intuisi dalam hati kita. Tuhan sering berbicara dengan hati nurani kita, dengan firasat batin kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka batin kita, perasaan kita semakin diasah oleh Tuhan. Dan di situ kita semakin tahu dan semakin dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Dan kalau sudah sampai ke sini, kita nggak bakal jadi orang yang cepat tersinggung, punya pikiran negatif, karena kita tahu bahwa kita terkonek dengan Tuhan yang terus menerus memberikan sesuatu yang baik di dalam keintiman kita dengan Tuhan. Susah apa gampang? Gampang. Ini bisa dilakukan di dalam proses. Dan sebelum saya menutup, kemarin Helen WA saya, Bu, apa yang dimaksud dengan doa puasa? Saya mau katakan doa puasa adalah menghususkan waktu untuk Tuhan, dan puasa membuat kuasa doa itu lebih kuat. Ya. Dan saya mau mengatakan bahwa puasa itu adalah menahan keinginan daging, melemahkan keinginan daging, dan menguatkan keinginan roh. Jadi kalau misalnya ada satu formula tentang doa puasa, saya nggak punya. Tapi yang saya tahu, seperti Esther itu ada doa. Seperti Daniel itu doa tidak makan yang enak-enak. Apa yang menjadi kesukaan saya? Jengkol, pete. Nah waktu puasa jangan makan itu. Gitu ya. Lalu kemudian ada yang puasa tetapi minum. Tetapi bukan itu yang jadi masalah. Bahwa menahan lapar itu bertujuan untuk mematikan atau untuk melemahkan kedagingan kita. Tetapi yang paling penting di dalam doa puasa adalah lebih banyak berdoa, lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak berdiam diri dengan segala pergumulan yang kita hadapi. Bisa mengerti sampai sini? Bisa? Bisa? Amin? Ya, saya mau mengakhiri ini dan saya mau kita sama-sama ingat lagi formulasi doa, bukan berarti sesuatu yang paten, untuk kita belajar. Pujian penyembahan, terus pengucapan syukur, terus pengakuan dosa, terus permohonan, terus pembacaan Alkitab. Saya mau jemaat kita semua bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita harus memiliki kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan kita lupakan bahwa itu dimulai dari doa kita kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita minta supaya kita diubahkan. Tetapi sebelum kita mengubah orang lain, kita terlebih dahulu yang diubahkan oleh Tuhan. Amin. Kenapa saya membawakan firman Tuhan seperti ini pada pagi ini? Karena saya mau jemaat diaspora, baik yang ada di rumah maupun di dalam tempat ibadah ini, menjadi pribadi yang semakin dewasa. Menjadi pribadi yang sungguh kesukaannya adalah dekat dengan Tuhan. Yang sungguh mencari wajah Tuhan, mengharapkan terus kehadirannya. Sehingga di dalam masa pandemi sekarang ini, kita muncul sebagai pemenang-pemenang dari setiap pergumulan yang ada. Dan akhirnya kita melihat
sebagai seorang worshiper, sebagai seorang pemain musik, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ternyata kehadiran Tuhan sangat dibutuhkan dalam hidup kita. Ya, mari kita berlomba menghadirkan kehadiran Allah dalam hidup kita supaya orang melihat ada sesuatu yang berbeda.